Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 962 diracuni. Ketika suara Thomas Kin jatuh, Ki Sentong mengerutkan kening dan mendengus dingin. Siapa kamu? Saat kami berbicara, atas dasar apa kamu menyela? Memang siapa kamu? Ki Sentong melihat bahwa mereka juga tidak berniat baik, jadi dia sama sekali tidak memiliki wajah yang baik. Toh di tempat seperti itu, tidak ada yang berani melakukan apapun. Thomas Kin mencibir, tidak masalah siapa aku. Ini bukan kamu yang menentukan apakah aku memenuhi syarat atau tidak. Aku hanya memberitahu kamu sekarang untuk mengakhiri permusuhan dengan keluarga Fu. Ki Sentong mencibir, kamu lucu sekali, kamu pikir kamu ini siapa? Berhenti ketika kamu bilang, kamu pikir aku Ki Sentong hanya omong kosong. Thomas Kin berkata, kenapa, kamu tidak takut mati? Ekspresi wajah Ki Sentong menjadi semakin bercanda, takut mati. Siapa yang tidak takut mati? Tapi apa yang bisa kamu lakukan jika takut mati? Di keramaian ini, kamu ingin bertarung denganku. Hahaha, apakah kamu punya kekuatan? Thomas Kin tersenyum tipis dan mengeluarkan jarum perak tipis dari sela-sela jarinya. Jarum perak ini lebih pendek dan tipis dari jarum perak akupuntur biasa, dan tampak seperti sehelai rambut. Ada tanda hitam kecil pada jarum perak, seolah-olah ada sesuatu yang ternoda dan kemudian dihapus. Ki Sentong mengerutkan kening, ekspresinya sedikit berubah. Maksud kamu apa? Thomas Kin berkata, ada banyak cara untuk membunuh orang, siapa yang mengatakan bahwa kekerasan harus digunakan? Ki Sentong terlihat agak masam, meracuni. Saat melirik burger dan kentang goreng yang ada di meja, Ki Sentong merasa lega, karena meski memesannya, dia tidak makan sedikit pun, malah Thomas Kin mengambil burger dan memakannya sendiri. Dari seluruh meja, Ki Sentong hanya meminum seteguk Coca-Cola. Tapi dia membeli Coca-Cola ini sendiri. Thomas Kin sama sekali tidak menyentuh ini. Dia ingin diracuni di sini, berkhayalkan. Dan bahkan jika itu benar-benar diracuni, dia hanya meneguk sedikit, seberapa beracunkah itu? Jarum perak Thomas Kin setipis rambut, dan tidak banyak tinta di atasnya, hanya mengagetkan orang saja. Thomas Kin tersenyum, menatap botol kok dengan ringan, dan berkata, ada racun yang disebut air mata naga langit. Racun ini berwarna hitam, tidak berasa, dan sangat beracun. Setetes racun bisa menjatuhkan gajah dewasa. Kalaupun diencerkan, tetap berakibat fatal bagi orang dewasa. Tapi kalau mau diambil dengan jarum perak, lalu dicelupkan ke Coca-Cola, dan biar orang lain meminumnya, dosis obat ini masih belum cukup. Kecuali jika pasien menderita nyeri sendi akibat hiperurisemia, yang biasa disebut asam urat. Penderita asam urat memiliki daya tahan yang sangat rendah terhadap racun air mata naga langit. Sejumlah kecil obat dapat membunuhnya dalam waktu setengah jam. Orang yang keracunan, berbibir kering, lidah mati rasa, indera perasa kehilangan fungsi, kelingking hitam, dan ketika garis hitam melintasi telapak tangan, dia pasti akan mati. Ketika Thomas Kin mengatakan sesuatu, wajah Ki Sentong pucat dan dia dengan cepat memeriksa keadaannya. Bibirnya memang kering, dia ingin mencoba rasa, tapi dia sama sekali tidak berani menyentuh makanan di atas meja. Dan lidahnya seperti mati rasa, indera perasanya seharusnya hilang. Mengulurkan tangannya, melihat jari kelingkingnya sendiri, garis hitam samar terentang, seperti kapiler hitam, yang telah menyebar ke ruas jari ketiga. Kamu keparat. Saat ini, Ki Sentong benar-benar merasakan ketidaknyamanan di tubuhnya, khawatir benar-benar diracuni. Melirik gelas Coca-Cola, ada lubang yang sangat kecil, saking kecilnya sehingga Coca-Cola tidak akan bocor. Wajah Ki Sentong sangat masam, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan tetap terbalik dari perahu setelah bersiap-siap dengan matang. Siapa sebenarnya bocah ini?
Kisentong berdiri, begitu pula dengan bawahannya di meja di belakangnya. Ada juga banyak orang di pihak Monica Lei. Kedua kelompok hanya berdiri dan berhadapan satu sama lain, dan tidak ada yang berani melakukan apapun. Lagi pula, di tempat seperti itu, akan berdampak buruk bagi siapapun jika kamu benar-benar memulainya. Thomaskin tersenyum tipis, jika harus menyerang, aku sebenarnya menyukainya, tetapi aku tidak ingin menimbulkan begitu banyak masalah. Setelah berbicara, Thomaskin mengambil korek api Zippo Kisentong dari meja. Taruh pemantik logam murni di tangan dan remas dengan kuat. Boom! Korek api meledak langsung di tangan Thomaskin. Meskipun suaranya tidak keras, itu mengejutkan semua orang. Pemantik logam murni ini cukup keras, meskipun dipukul dengan palu, bukan berarti dapat dihancurkan dalam satu gerakan. Alhasil, Thomaskin meremasnya dengan tangan kosong. Cara ini benar-benar menenangkan semua orang. Bahkan Monica Lei terkejut. Korek api meledak, dan gumpalan asap biru muncul di tangan Thomaskin, tetapi tangan Thomaskin tidak terluka. Thomaskin dengan santai melemparkan korek api ke atas meja. Melihat pemantik logam murni yang telah rusak, Kisentong tiba-tiba duduk kembali ke posisinya. Tangan Thomaskin mengejutkannya. Orang ini benar-benar tidak mudah diajak main-main. Jika dia benar-benar bertarung dengan sembrono, dia mungkin akan mati lebih dulu. Kisentong tampak murung, mengertakkan gigi dan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Thomaskin berkata, "Aku tidak ingin melakukan apapun. Karena tidak ada yang perlu dibicarakan tentang keluarga Fu, lebih baik membunuhmu. Kamu sudah mati, masalah selesai." Kisentong mengepalkan tinjunya, urusan keluarga Fu bukan hanya aku ingin berurusan dengan mereka. Jika kamu membunuhku, akan ada orang lain. Thomaskin tersenyum, kalau begitu bahaslah pelan-pelan, aku yakin dengan kamu sebagai kepala, orang lain pasti mudah dibicarakan, kan? Kata-kata Thomaskin membuat Kisentong tidak bisa berkata-kata. Jika dia benar-benar mati di KFC hari ini, itu akan menjadi ancaman bagi semua orang. Bahkan Bos Kisen sudah terbunuh. Siapa lagi yang bisa mengatasinya? Bos Kisen mengertakkan gigi dan berkata dengan getir, "Urusan keluarga Fu bisa didiskusikan." Thomaskin tersenyum tipis, "Aku tiba-tiba tidak ingin membicarakannya." Thomaskin mengangkat kakinya dan terlihat seperti sedang menunggumu mati. Bagaimanapun juga, dia sudah diracuni. Ketika Bos Kisen meninggal, dia tidak perlu berdiskusi secara langsung. Bukankah lebih nyaman? Kisentong melirik garis hitam di tangannya. Garis itu telah menyebar kembali, dan akan mencapai telapak tangannya. Jika dia tidak mengatasinya, dia akan benar-benar mati. Ini Tuan Qin, jika kita punya urusan, kita bisa membicarakannya baik-baik, bukankah hanya keluarga Fu? Paling-paling aku tidak akan menyentuh mereka. Kisentong benar-benar sedikit panik, dia sudah sedikit terhuyung saat. Thomaskin adalah ahli di bidang medis, ahli menyelamatkan nyawa dan ahli meracuni orang. Obat dan racun tidak bisa dibedakan sepenuhnya. Obat bisa menyelamatkan dan membunuh orang. Pemahaman Thomaskin tentang berbagai farmakologi bisa dikatakan mencapai puncak, terlalu mudah untuk meracuni orang seperti Kisentong. Thomaskin mencibir, "Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Bukankah lebih nyaman bagi aku untuk membiarkan kamu mati sendiri?" Kisentong tiba-tiba menyemburkan seteguk darah. Rongga dada terasa sangat tertekan, dan sensasi kesemutan perlahan menyapu seluruh tubuh. Kisentong panik, kakinya lemas, dan dia berlutut di tanah dengan bunyi keras, raut wajahnya juga menjadi panik. "Tuan Qin, tolong lepaskan aku. Tuan Qin, tolong beri aku penawarnya. Aku bersedia menjadi bawahan, dan mengikuti perintah Tuan Qin di masa depan." Melihat adegan ini, Monica Lei benar-benar terpana. Tuan Qin sangat cakap. Bahkan dalam situasi yang sangat sulit ini, Dr. Qin benar-benar menaklukkan Kisentong. Membuat bos provinsi tetangga menundukkan kepalanya, bahkan jika Monica Lei sepenuhnya siap, tidak mungkin untuk mendapatkan hasil seperti itu.
Thomas Kin mencibir, perintah. Sepertinya aku tidak ada masalah yang perlu kamu lakukan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.